Hello everyone, selamat datang di AJ Invest, where everyone will learn to be a great investor. Teman-teman, hari ini ada berita yang kurang baik ya, di mana pabrik vaksin COVID ya, vaksinnya COVID kita di India terjadi kebakaran. Lalu IHSG ambruk lebih dari 1,5% ya. Tetapi diam-diam asing memborong beberapa saham kita loh. Tahu nggak kalian? Nah, saya mau tahu kalian hari ini adalah tim di mana melakukan panic selling atau justru kalian panic buying nih. Kenapa panic buying? Karena kebanyakan diskon, banyak banget saham yang ARB ya. Jadi kalian bingung mau belanja yang mana. Yuk kita nonton video ini. Teman-teman, saya mohon maaf ya karena beberapa hari ini saya belum mengupload video mengenai analisa saham. Karena memang saya lagi sangat sibuk nih dalam pekerjaan real life saya. Nah, sehingga saya tidak ada waktu untuk mengupload atau membuat video. Nah, teman-teman, sebelum saya mulai penjelasannya, saya mau info nih bagi kalian yang merasa sedih karena portfolio kalian hancur ya, atau merasa berduka karena saham-saham kalian hari ini tidak baik. Kalian bisa langsung ya nonton video saya yang sebelum ini, di mana kalian bisa lihat judulnya sendiri. Kalian pasti terhibur dengan menonton cover lagu ini. Nah, kalian boleh coba denger deh, kalian pasti akan terhibur ya. Yuk kita langsung lihat. Nah, teman-teman, hari ini terjadi penurunan di IHSG ya sebesar 1,66%. Cukup besar dalam waktu sehari. Penurunan ini sangat dalam. Tetapi ingat teman-teman, ini masih belum menembus garis support mereka di 6.300. Menurut saya di jangka pendek ya, garis support mereka ada di 6.300. Jadi sekarang justru IHSG ini sangat layak untuk dibeli ya. Nah, walaupun belum ada kepastian nih kalau misalnya hari Senin si IHSG ini bakal tembus ke bawah atau akhirnya rebound karena support mereka sementara ini di 6.300. Oke para investor, hari ini ada berita yang kurang baik ya, di mana ada pabrik vaksin terbesar dunia di India terbakar, bahkan memakan 5 korban. Nah teman-teman, berita ini mungkin mengguncang sekali ya, karena saya melihat selain di Indonesia, market-market lain juga ikut terjadi koreksi. Jadi ya kita doain saja semua perjalanan vaksin akan baik-baik saja. Tapi yuk kita lihat berita ini langsung di websitenya ya. Oke teman-teman, jadi ini adalah berita yang saya ambil dari pikiranrakyat.com ya. Sebenarnya masih banyak media lain yang meliput tentang berita ini ya. Nah, sekarang kalau kalian lihat ya. Jadi di bagian sini, CEO-nya bilang saya ingin meyakinkan semua pihak baik pemerintah dan publik bahwa tidak akan ada kerugian di produksinya Covishield. Nah, kita lihat di halaman selanjutnya nih. I would like to reassure all governments and the public that there will be no loss of Covishield production due to multiple production buildings. Jadi ini maksudnya apa? Ini dimaksudnya si Adar ini, CEO-nya bilang kalau tidak akan mengganggu rantai produksinya ya, sehingga kebakaran ini ya memang sangat disayangkan, tetapi tidak akan menghentikan kecepatan mereka memproduksi vaksin. Jadi sebenarnya ya everything is still fine. Ini tidak artinya langsung India tidak bisa memberikan vaksin, jadi semua masih baik-baik saja. Nah teman-teman tahu ya, hari ini kan kita lihat IHSG ambruk ya. Nah ternyata diam-diam asing malah borong beberapa saham kita loh. Tahu nggak apa? Nah ini saya memberikan sebuah list yang saya ambil, di-listkan dari yang terbesar sampai terkecil ya. Kita lihat mungkin dari top 10 aja. Yang lain kan agak kecil value-nya. Dipimpin dari BCA, BMRI, dan BBRI ya, ketiga bank ini sangat besar kalau kalian lihat. Nah teman-teman, saya ingin memperlihatkan kalian beberapa grafik dari kode saham ini yang menurut saya menarik secara grafik. Pertama kan kita lihat dulu nih asing borong apa. Tetapi kita harus lihat apakah grafiknya juga menarik untuk kita melakukan investasi ke depannya, oke? Jadi kita mulai dari BBCA dulu. BBCA ini menarik, kenapa? Karena dia sedang berada di dekat garis support mereka, ya. Jadi BCA ini sempat flatline, artinya sideways. Dan kalau kalian tahu, hari ini IHSG kan ambruk, tetapi BCA fine-fine saja. Nah, berikutnya adalah BBRI. Kalau kita lihat terjadi koreksi ya lumayan, 1,46%, tetapi tidak sebanding dengan teman-teman kita saham-saham yang lainnya ya, sampai ARB. Lalu, kenapa ini menarik? Kembali lagi, saya bilang grafiknya cukup menarik karena mendekati garis support mereka. Ya, kalau kalian lihat, kalau seumpamanya nanti si BRI mengetes ya di harga 4.600-an ini, dan mereka nggak berhasil break support mereka, maka mereka akan rebound dan menurut saya naiknya akan cukup signifikan. Lalu teman-teman, kita lihat bandarmologinya ya. Hari ini BCA justru terjadi net akumulasi dari asing sangat besar kan, 196 juta. Dan kalau BBRI, nah BBRI ini cukup menarik. Kalian lihat ya, mau naik, mau turun, mau sideways, tetap diborong sama asing. Ya, berarti asing sangat percaya nih dengan BBRI. Walaupun IHSG turun atau IHSG naik, mereka sangat percaya. Dan justru kalian lihat jumlahnya ini cukup besar loh akumulasinya ya. Oke, berikutnya ada perusahaan INTP dan TOWR ya. Kenapa INTP ini menarik? Kembali lagi, karena saya lihat INTP ini sideways, dan walaupun IHSG ambruk, INTP justru masih terjadi 0%. Artinya ini
dilihat oleh asing masih cukup menarik untuk melakukan investasi. Berikutnya kode TOWR ya. TOWR ini juga cukup menarik. Kenapa? Karena walaupun mereka sempat break ke harga 1000 mereka yang mereka lanjut ke bawah, tetapi mereka sekarang sudah dalam posisi uptrend di mana mereka sudah berada di garis support mereka yang ada di 1000 ya. Ini kan di 1005 dan setelah terjadi penurunan. Jadi kalau menurut saya TOWR tidak berhasil tembus 1000 ya. Mereka mungkin akan mantul ke atas. Dan ingat, TOWR ini kan dikoleksi sama bandar asing ya. Kalau kita lihat bandarmologinya, INTP ini 4 hari terakhir diborong asing. Padahal kalian lihat dari tanggal 19 ini kan sideways ya 0%, lalu negatif-negatif, tapi asing belinya makin asing aja nih, makin banyak. Begitu juga dengan TOWR teman-teman. TOWR ini memang akhir-akhir ini terjadi lonjakan harga yang signifikan ya. Dan baru hari ini terjadi koreksi yang lumayan, hampir 2%, tetapi asing tetap koleksi. Dan kalau kalian bisa cek sendiri TOWR ini sebenarnya dalam 1 bulan terakhir memang banyak banget asing yang melakukan koleksi saham TOWR ini ya. Berikutnya kita lihat ASI. ASI ini lagi uptrend justru ya. Kemarin ini beberapa hari terakhir kan kita tahu IHSG sempat turun juga, tetapi ASI lanjut naik. Dan hari ini walaupun IHSG ambruk, ASI masih tetap 0%. Dan kalau kita lihat PTBA juga kembali nih kita lihat grafik yang mendekati garis support mereka. Nah, kenapa saya suka membeli saham yang mendekati garis support? Karena resikonya kecil tetapi potensi kita untuk bounce itu cukup besar ya. Tetapi kalau cuma grafik kan mungkin kalian merasa, ya kalau grafik kan nggak bisa langsung kita percayai. Nah, kita lihat dulu nih pergerakan bandarnya. PTBA ini, walaupun kemarin terjadi koreksi di tanggal 19 ya, cukup besar, asing tetap belanja. Ya, 5 hari terakhir ini PTBA tetap terus diborong asing. Nah, kalau asing kita lihat juga ya, sempat 0% 2 hari, tetapi asing justru borongnya makin luar biasa. Nah, teman-teman, ini yang saham paling banyak dibicarakan banyak orang. Antam ya. Terjadi ARB hari ini, kita kembali lagi lihat Antam ini kemarin baru naik pesat langsung dibanting semua. Bandar hari ini bikin kalian dugun-dugun ya, jantungan banget. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat Antam. Kalian lihat ya. Menurut saya asing ini pinter banget. Kenapa pinter? Kalian lihat saja Antam. Terjadi koreksi mereka malah beli, ya kan? Padahal kalau kalian nanti lihat historis mereka, kalau terjadi lonjakan harga Antam ini secara asing malah terjadi selling. Walaupun tidak terus-terusan, tetapi ada mereka yang taking profit di saat terjadi kenaikan harga. Nah, ini yang menurut saya adalah pelajaran yang paling pintar atau paling baik untuk para investor semua. Kenapa? Kalau harga lagi turun, ya kita beli. Kalian lihat ya, kalian ingat kan tanggal 18, waktu itu Antam langsung ARB. Dibelilah oleh asing. Sedikit sih, 10 juta. Nah, keesokan harinya, itu ARB lagi. Mereka belanja makin besar. Ya, bukannya justru mereka panic selling, mereka malah makin belanja. Nah, berikutnya di tanggal 20 menurut saya ini yang luar biasa spektakuler. Mereka ini sempat ARB ya awal-awal pagi-pagi, malah diborong makin besar. Dan akhirnya diikuti oleh bandar lokal. Dan akhirnya kenaikan sangat drastis 17%. Tetapi sekarang apa yang kalian lihat? Mereka sempat taking profit waktu ada koreksi sedikit ya, si asing. Nah, tetapi setelah terjadinya ARB 6% lebih, mereka akumulasi lagi. Nah, ini menurut saya asing memang pintar cara belanjanya. Nah, teman-teman, jadi sementara kalau kita lihat grafik, Antam ini memiliki support di kisaran 2600-an ya. Jadi kalau misalnya si Antam ini tembus ke bawah 2600, mungkin saja mereka akan lanjut koreksi. Tapi kalau mereka gagal, ditambah sentimen asing ini mulai belanja ya, maka Antam akan balik rebound, oke? Lalu teman-teman, kenapa kita harus fokus sama saham yang diborong sama asing? Nah, tadi kan kita sudah pelajari semua ya, saham-saham yang diborong asing. Kalau kalian perhatikan, saham-saham yang dipegang sama bandar asing ini, di saat IHSG ambruk atau bandar lokal bergerak ya istilahnya mereka menggerakkan uang, justru mereka malah anteng-anteng aja. Ada yang bahkan 0% atau turunnya cuma sedikit. Kalau kalian yang cuma fokus dengan bandar lokal, ya kalau terjadi kenaikan memang besar, tetapi sekali mereka menggerakkan dana mereka, ya ARB semua seperti hari ini. Nah, itu salah satu alasan kenapa saya suka memantau nih saham-saham yang diborong sama asing. Karena biasanya saham-saham yang dipegang asing mereka juga cukup stabil di saat IHSG tidak menentu ini, dan mereka juga bisa memberikan potensi cuan yang cukup besar. Oke? Nah, teman-teman, saya sangat tertarik untuk melakukan full analisis tentang Antam ya, karena banyak sekali orang yang membicarakan tentang saham ini. Jadi kemungkinan hari Minggu besok ini saya ingin membuat video khusus untuk melakukan analisa Antam secara
keseluruhan. Nah, saya harap kalian bisa langsung ikutin nonton supaya kalian tahu nih, bagi kalian yang bingung mau beli atau jual atau bagaimana Antam, kalian nonton video itu kalian bisa langsung mendapat kepastian. Saya pastikan research-nya akan sangat lengkap. Oke? Nah, berikutnya saya ingin melakukan honorable mention untuk saham Pawon. Kenapa? Ini saham yang menurut saya cukup favorit bagi saya sendiri. Karena kalian lihat ya, di harga 500 ini Pawon ditahan bandar sangat kuat. Sehingga menurut saya di garis support 500 ini biasanya Pawon itu langsung reboundnya cukup tinggi. Dan sekarang kalian lihat Pawon mendekati harga 500 lagi nih guys. Dan saya tadi lihat memang di bandarmologinya atau di order booknya ya, di 505 ini banyak banget yang antri. Sehingga tadi saya melakukan pembelanjaan di 510 dan syukurlah saya mendapatkannya. Nah, bagi kalian yang belum mempunyai Pawon atau bahkan sudah punya, kalian bisa mempertimbangkan untuk taruh ke watchlist ya. Pawon ini cukup menarik. Nah, teman-teman, ini pertanyaan banyak investor yang pasti tanyakan ya, hari Senin jadi kira-kira gimana nih? Apakah IHSG akan ambruk lagi atau justru bakal rebound? Nah, kalau kita lihat secara grafik, ada support yang cukup lumayan ya di 6.300. Dan tadi siang IHSG memang sempat nih turun di bawah 6.300, 6.200 sekian. Tetapi mereka balik ke harga 6.300. Berarti kan mereka belum bisa menembus garis support mereka. Nah, jika Senin mereka gagal menembus support ini, menurut saya Senin mereka akan rally dan rally-nya ini lumayan besar. Ya, kalian bisa perhatikan sendiri. Tetapi kalau mereka turun di bawah 6.300, mungkin mereka akan terkoreksi dan terkoreksi yang mungkin cukup banyak karena tidak ada support di antara 6.300 ke 6.100 ini ya. Kalian bisa nanti Senin lihat sendiri. Oke, para investor, saya yakin kalau kalian yang pegang cash hari ini ya, justru malah senang. Karena kalian dapat mega sell nih dari IHSG ceritanya. Ya gimana nggak mega sell? Ini banyak banget saham yang terjadi ARB dalam satu hari ini ya. Kalau kalian belanja dengan nyaman, nah ini berarti kalian investor yang handal karena kalian sudah menyisihkan cash dalam waktu yang tepat dan melakukan pembelanjaan di saat semua orang melakukan panic selling. Oke? Nah, teman-teman, kebetulan saya hari ini memang pegang cukup banyak cash dibanding saham karena biasanya saya memang belanja ini hari Jumat. Nah, teman-teman, kalau kalian sering analisa saham atau sudah ngikutin AJ Invest, kalian pasti tahu Jumat ini memang rentan koreksi dan kalau mau melakukan pembelanjaan itu paling asik hari Jumat. Kenapa? Ya karena koreksi, lagi saham banyak yang murah dan biasanya Senin rally. Walaupun bukan sebuah kepastian, tetapi rata-rata biasa saya melihat Senin itu seringnya IHSG itu rally. Nah, kalian boleh tulis di kolom komentar di bawah, hari ini kalian panic selling atau justru kalian belanja santai-santai nih. Atau bahkan kalian ada yang panic buying nih karena diskon besar-besaran tetapi nggak tahu harus pilih saham yang mana. Kalian boleh tulis cerita kalian di kolom komentar di bawah, oke? Nah, teman-teman, seperti tadi yang saya jelaskan, saya ingin melakukan full research tentang Antam ya di hari Minggu ini supaya kalian yang merasa bingung harus jual atau beli atau harus bagaimana terhadap Antam ini ya, karena kan sentimen yang build up di sekitar Antam sangat besar. Pertama, sentimen positif. Kita tahu Tesla dan pabrik nikel dan segala macam, tetapi ada sentimen negatif yang kena SU ya, di mana mereka harus bayar denda 1,1 ton emas. Nah, ini kan sangat membingungkan. Tetapi nanti di minggu ini saya akan memberikan kalian full review mengenai Antam. Apakah Antam ini layak dikoleksi atau justru kita harus let go saham ini? Oke, ditunggu ya teman-teman. Baik, kira-kira sampai di sini dulu video hari ini. Bagi kalian yang menonton sampai di sini, jangan lupa untuk tekan like-nya ya untuk support channel ini dan jangan lupa untuk subscribe bagi kalian pendatang baru supaya kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru mengenai seputar saham. Oke? Sampai di sini dulu. I'll see you again next time. Bye-bye.